Shalalalalala. Shung tung tung. 아이, 잘했어요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumlah Dewi min A1C42015. Dan dosen pelaku Bapak Ade Adjadi SSI MSI dengan judul presentasi morfologi daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang biasanya lebar, tipis, dan tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, berfungsi sebagai alat untuk fotosintesis dan tumbuh dari buku-buku batang. Daun mempunyai bentuk atau morfos yang masing-masing jenisnya mempunyai keunikan tersendiri. Daun yang lengkap terdiri dari atas helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan pelepah daun atau pagina. Untuk morfologi daun adalah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pada helai daun, baik itu berupa daun tunggal ataupun daun jemur. Pada dasarnya, helai daun terdiri dari dasar daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ada pula yang menganggap terdiri dari pelepah daun atau uki, tangkai daun, dan helaian daun. Selain dari ketiga tersebut, ada alat tambahan pada daun, yaitu pertama ada daun penumpu atau stipula. Nah, stipula ini berfungsi untuk melindungi kuncup yang masih muda. Contohnya seperti yang kedua yaitu ada selaput bumbung atau okrea. Okrea berupa selaput tipis yang menghubungi pangkal suatu ras batang di atas tangkai daun, contohnya seperti selanjutnya ada lidah-lidah atau ligula. Ligula adalah selaput kecil pada batas antara upi dan helaian daun pada rumput atau gramina. Fungsinya untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak sehingga mencegah pembusukan, contohnya seperti yang keempat yaitu ada rambut atau trikoma. Trikoma merupakan buah atau susu yang tumbuh di permukaan kulit luar daun, contohnya seperti yang terakhir yaitu ada bulu atau pilus. Nah, pilus ini merupakan rambut yang ditambah di permukaan daun dan ujungnya membelah membentuk kelenjar, contohnya seperti Nah, selanjutnya, berdasarkan jumlah helaian daun pada tangkai daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Untuk daun tunggal, yaitu daun yang pada satu tangkainya terdapat hanya satu helaian daun. Untuk daun majemuk, daun yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari helaian daun. Contoh daun tunggal adalah daun mangga. Untuk daun majemuk contohnya seperti daun putri manik. Nah, untuk berdasarkan bagian-bagian daun juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap yang terdiri dari petiolus, lamina, dan pagina. Yang kedua, daun tidak lengkap yang tidak memiliki salah satu atau hanya memiliki salah satu bagian saja dari petiolus, lamina, dan pagina. Contohnya seperti selanjutnya itu ada struktur daun tunggal. Untuk struktur daun tunggalnya ini ada 7. Yang pertama yaitu bentuk daun-daun atau circumscription.
Untuk circumscriptio ini terdapat ada empat bagian. Yang pertama itu bagian terlebar terdapat kira-kira di tengah daun. Yang kedua, bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, ada bagian terlebar di atas tengah-tengah helaian daun. Dan yang keempat, tidak ada daun terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan sama lebar. Nah, untuk presentasi ini saya hanya akan menjelaskan tentang bagian terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Nah, kemungkinannya itu ada pertama bulat atau bundar atau orbicularis. Nah, contohnya yaitu adalah Nenulium nelumbo atau teratai besar. Nah, slide kedua ada bangun perisai atau pelatus. Contohnya daun jarak. Yang ketiga yaitu ada jorong atau opalis atau ellipticus. Contohnya Artocarpus integra. Yang selanjutnya adalah memanjang atau oblongus. Contohnya Annuna murcata atau srikaya. Yang terakhir yaitu ada bangun lancet atau lanceolatus. Contohnya Lilium oleander atau oleander. Selanjutnya untuk struktur daun tunggal yaitu kedua adalah pangkal daun atau basis foli. Nah, basis foli ini terbagi menjadi dua, yaitu tepi daunnya tidak pernah bertemu pada bagian basal dan tepi daunnya dapat bertemu dan berlekatan satu sama lain. Untuk tepi daun ini tidak pernah bertemu pada bagian basal yaitu yang pertama ada teruncing atau akutus, contohnya Nerium oleander. Yang kedua itu ada meruncing atau acuminatus, contohnya Manetara kauki. Yang ketiga ada tumpul atau obtusus, contohnya Hibiscus rosaceosus. Yang keempat ada rompang atau rata atau Trulcactus, terdapat pada daun-daun bangun segitiga, delta, dan tombak. Yang terakhir ada berleku atau emarginatus, terdapat pada daun-daun bangun jantung, ginjal, dan empan. Nah, untuk tepi daunnya yang dapat bertemu dan berlekatan satu sama lain yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pertemuan tepi daun terjadi pada sisi yang sama, contohnya daunnya bangun perisai. Untuk yang kedua yaitu ada pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang atau serfoliatus, contohnya daun yang membulat. Nah, yang selanjutnya yaitu pertemuan tunggal ujung daun atau apex foli. Apex foli beberapa macam bentuk ujung daun diantaranya yaitu ada runcing akutus, yaitu contohnya daun Nerium oleander. Yang kedua ada acuminatus, contohnya daun Annona muricata. Yang ketiga ada tumpul atau obtusus, contoh Manetara kauki. Yang keempat yaitu membulat atau reticulus. Ya, contohnya adalah Centella asiatica. Yang selanjutnya ada rompang atau Truncatus. Contohnya adalah Anacardium occidental. Yang selanjutnya adalah terbelah atau retisus. Contohnya Sida retisa. Yang terakhir berduri atau Mucronatus. Contohnya Agave sp.
Yang selanjutnya untuk struktur daun tunggal yang keempat adalah tepi daun atau margofoli. Nah, margofoli secara garis besar tepi daun dibagi menjadi dua, yaitu rata atau integer. Contohnya Artocarpus integra. Yang kedua itu tubertore atau divisus. Nah, yang kelima itu adalah daging daun interpenum. Interpenum merupakan bagian daun di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Dan pada bagian ini merupakan dapur bagi tumbuhan, yaitu zat-zat yang diambil dari luar diubah dan dijadikan zat-zat yang sesuai dengan keperluan kehidupan tumbuhan. Yang keenam yaitu adalah nervasi, pertulangan daun. Nervasi berdasarkan susunan tulang daun yang dibagi menjadi empat, yaitu bertulang menyelip atau peninervis, bertulang menjari atau palminervis, contohnya Carica papaya. Yang ketiga, bertulang melengkung atau seminervis, contohnya Iteracea. Nah, yang terakhir adalah bertulang sejajar atau lurus, Tectinervisi. Contohnya itu ada rumput-rumputan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah warna daun dan permukaan daun. Warna dan permukaan daun umumnya warna daun pada sisi atas dan bawah jelas sangat berbeda. Biasanya sisi atas tampak lebih hijau, licin, atau mengkilap jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Nah, perbedaan warna ini disebabkan karena warna hijau lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada lapisan bawah. Untuk keadaan permukaan daun dibedakan atas licin, layer atau lepis, mengkilap atau nitidus, suram atau opacus, berselaput lilin atau pruinosus, gundul atau glaber, kasap atau steber, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu struktur daun majemuk. Struktur daun majemuk terbagi menjadi dua, yaitu daun majemuk menyirik dan daun majemuk menjadi. Daun majemuk menyirik yaitu terbagi menjadi tiga, berdaun satu atau unicoliatus. Contohnya itu jeruk besar atau Citrus maximana. Nah, yang untuk berdaun genap atau Abricotinatus, contohnya itu daun pohon asam atau Tamarindus indica. Nah, yang untuk berdaun gasal atau Imparipinatus, contohnya daun kepulasan atau Nephenium mutabile B. Yang selanjutnya itu daun majemuk menjari. Nah, daun majemuk menjari ini terbagi menjadi dua, yaitu beranak daun dua atau bifoliolatus. Contohnya daun namnam atau Sinometra cauliflora L. Yang selanjutnya yang terakhir ada beranak daun tiga atau trifoliolatus. Contoh daun pohon tara atau Hevea brasiliensis Moore. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. 아이, 잘했어요.